Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau kembali terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, sekarang Mari akan tarik kartu tarot lagi untuk kita cari tahu siapa sih orang yang terakhir datang dalam hidupnya kamu. Ya, siapa sih cinta terakhir yang datang dalam hidupnya kamu. Nah, jadi melalui pembacaan kita ini, setelah bertemu dengan dia, seseorang nanti yang kita tarik energinya melalui kartu tarot ini, kemungkinan besar dirimu itu tidak akan bertemu lagi dengan siapapun dia ya. Jadi nggak ada lagi cinta yang baru. Ini adalah cinta yang terakhir yang hadir dalam hidupnya kamu. Kamu bisa aja nanti bersama lagi dengan seseorang, gitu ya. Kamu bisa aja nanti menikah lagi dengan seseorang. Tetapi di situ bisa aja hubungannya tidaklah seindah dari pertemuannya kamu dengan energi yang nanti akan Mari tarik melalui kartu tarot ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Ini adalah labuhan terakhirnya kamu, gitu. Ini adalah seseorang yang benar-benar nanti kamu izinkan dengan keikhlasan hadir dalam hidupnya kamu. Setelah dari itu bukan lagi ceritanya ikhlas, bisa di situ ceritanya karena terpaksa, gitu ya, dan alasan-alasan yang lain-lainnya. Oke, baik. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan vice versa ya, tarikan energinya itu akan kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung aja kita mulai ya. Siapakah dia, sosok terakhir yang hadir dalam hidupnya kamu? Siapakah dia, sosok terakhir yang hadir dalam hidupnya kamu? Bismillah, mudah-mudahan ini kartu bagus. True love, oh keren. True love ya. Honeymoon, oh puji Tuhan. Finansial dan karir. Oke ya. Jadi sosok terakhir yang hadir dalam hidupnya kamu adalah orang yang benar-benar kamu cintai. Benar-benar orang yang kamu sayangi. Gitu ya. Jadi bukan hanya kamu aja yang mencintai dia. Bukan hanya kamu aja yang sayang sama dia. Namun dia juga punya energi yang sama seperti apa yang kamu miliki. Gitu ya. Jadi ini bisa soulmate-nya kamu ternyata gitu. Dan ini bersama dengan dia kamu akan mengalami dan merasakan bagaimana itu sebuah relationship yang sehat gitu ya. Bagaimana itu sebuah relationship yang kedua belah pihaknya itu sama-sama mau berupaya, mau berusaha untuk harmonis. Nah, kayak kita ya. Ada perjuangan dari dua orang ternyata di situ. Karena apa mau berjuang? Loh ya karena ada cinta di sana. True love. Ini adalah cinta sejatimu. Nah kayak gitu ya. Setelah dari dia wajar aja. Kemudian kamu itu atau dia ya misalnya amit-amit gitu ya. Amit-amit terjadilah. Berarti ini kalau Mari rasakan kalian tidak akan berpisah hidup. Tidak akan ada kata perceraian di situ, gitu ya. Hanya kemudian maut yang akan memisahkan kalian. Salah satunya akan kembali kepada cahaya, gitu ya. Baru nanti di situ berbicara tentang perpisahan. Nah, di sana sepanjang dari relationship kalian ini betul pasti ada persimpangan-persimpangan. Ada percekcokan, ada macam-macam hal akan kalian alami gitu ya, terutama untuk urusan finansial dan karir. Nah mungkin itu akan menjadi isu utama
dalam relationship kalian ini. Tapi tentu saja karena adanya cinta di situ, maka setiap hari, setiap waktu yang kalian rasakan di situ hanya seperti honeymoon aja. Nah gitu, memang betul ada isu nanti gitu ya dalam hubungan kalian. Jadi tuh nggak mungkin ya relationshipnya, kehidupannya kita itu akan lempeng aja gitu ya, tidak mungkin. Nah jadi yang menjadi batu ganjalan nanti di antara kalian berdua ya soal finansial dan juga soal karir. Nah soal finansial dan karirnya seperti ini, mari lihat ya. Mungkin kalian agak susah nanti ya di urusan keuangan, tapi walaupun begitu tidak usah khawatir gitu ya. Uang itu hanyalah turutan dari tindakan, laku, upaya dan usahanya kita. Masih bisa ini dihandle gitu kan, apalagi dengan kekuatan cinta ya. Dalam kekuatan cinta ini berarti ada kebahagiaan di sana. Kebahagiaan yang satu akan menarik kebahagiaan yang berikutnya. Nah, kayak kita ya. Dan mungkin di sini nanti masalah tentang karir. Barangkali ya yang satu itu sibuk untuk bekerja, taunya dia tuh kerja, workaholic. Nah, gitu ya, entah itu kamu ataupun itu pasangannya kamu, workaholic. Nah, jadi nanti hanya gara-gara urusan pekerjaan dan urusan uang. Nah, di situ baru nanti kalian akan sibuk masing-masing gitu ya, atau minimal salah satu akan sibuk. Namun yakinlah kesibukan yang dilakukan oleh pasangannya kamu, nah jika ini adalah energi pasangan kamu nanti yang lebih menjadi orang yang mengambil tanggung jawab lebih dalam urusan mencukupkan kesejahteraan kalian berdua gitu ya. Nah biarkan dia, support dia, dukung dia kayak gitu kan, karena toh apa yang akan dia lakukan itu ujung-ujungnya untuk kalian gitu ya. Kamu pun akan kepercik gitu ya, kamu pun akan merasakan apa buah dari hasil dan upayanya dia. Nah ini kadang-kadang ya kita di Indonesia masih agak sedikit sensitif ya urusan jika seorang ibu rumah tangga itu kejar karir. Nah mungkin di situ pasangan kamu agak ngerasa komplain terhadap kamu atas kesibukannya kamu untuk mengaktualisasikan dirinya kamu melalui ruang pekerjaannya kamu. Nah itu kan tinggal pinter-pinter ya untuk ngebagi waktunya kamu dengan relationship. Nah kayak gitu ya, hanya pandai-pandai untuk menselaraskan diri, untuk coba terus-menerus menciptakan keharmonisan di sini. Jadi kalau mari katakan sebenarnya hubungan kamu dengan seseorang yang terakhir nanti hadir dalam hidupnya kamu, hubungan itu akan mampu melampaui tantangan dan rintangan di antara kalian berdua. Jadi kalau mari katakan indah aja ini ya, beberapa ya mungkin hidupnya akan sederhana gitu. Tapi dalam kesederhanaan itu jika cinta menjadi dalam hidup sederhana namun cinta menjadi imbalannya, saya rasa itu cukup worth it ya, cukup worth it. Dan lagi-lagi soal uang dan karir ini itu kan hanya upaya saja gitu ya kan, hanya upaya saja. Kalau misalnya dalam hubungan itu adanya karakter salah seorang di sana yang toksik, nah itu piye? Itu kan susah banget gitu ya kan. Jika hanya ada cuman satu yang cinta, yang lain di sana bertopengkan cinta, wah itu akan menjadi neraka ya bagi kita gitu kan, akan menorehkan trauma-trauma baru bagi kita. Namun seseorang yang kemudian menjadi cinta terakhir bagi hidupnya kamu, dia di sini bisa yang akan membantu kamu
dalam proses untuk kamu healing ya. Beberapa di antara kalian nampaknya sempat yang patah semangat, patah arang, merasa sudah pesimis. Akankah aku menemukan atau dipertemukan dengan seseorang yang di situ menunjukkan ketulusan. Nah, gitu ya. Nah, orang ini menjadi hadiah dari semesta, gitu ya, atas dari kesabarannya kamu melampaui apapun itu kisah pahit pedih yang telah kamu lalui, ya. Dengan upayanya kamu juga terus-menerus mengupgrade dirinya kamu. Tidak lagi mencari cinta, tetapi di sini kamu justru sebagai orang yang menebarkan cinta dan kamu menjelma menjadi cinta itu sendiri. Nah, gitu kan? Kalau kamu pernah terluka di masa lalu, dia akan berkenan untuk mendampingi kamu, untuk menyembuhkan luka-luka, penderitaan batin yang pernah kamu lalui selama ini. Nah, gitu ya. Jadi ini orang tidak akan mengecewakan kamu. Ada ketulusan di situ. Ada integritas tentu saja di sini. Dia akan hadir dengan kelembutan. Gitu ya. Dan setidaknya ya, jika mungkin beberapa di antara kalian bertemu dengan dia di awal-awal mula itu, ya namanya masih di awal mula ya, masih sistem perkenalan lagi di sana. Ada beberapa hal yang tentu saja di situ akan ditubrukkan dulu, gitu kan, akan dihancurkan dulu. Untuk berikutnya kalian untuk bisa menjatuhkan ego dari kedua belah pihak, dan itu membawa hasil kepada kemurnian, gitu ya. True love di sini. Kemurnian. Kemudian yang tadinya di situ masih banyak energi yang berseberangan, akhirnya bisa sefrekuensi, akhirnya bisa sevibrasi, gitu ya. Namanya true love ya. Ini cinta sejati di sana. Gitu ya. Oke. Banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih menjanjikan, tetapi pada akhirnya cinta yang akan menang di sini, gitu ya. Dalam hidupnya dia banyak wanita atau pria yang potensial, begitu juga dalam hidupnya kamu, gitu. Namun kekuatan cinta kalian berdua nanti yang akan menyatukan kalian. Nah, di situ ya. Oke, baik. Honeymoon. Setiap waktu, setiap saat itu kok rasanya seperti malam pertama. Gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Diklaim ini ya, diklaim energinya, oke? Biar mewujud nyata dalam kehidupannya kamu. Baik, kita lihat bagaimana ciri-ciri seseorang ini ya. Bagaimana ciri-ciri seseorang ini. Oke. Dia ini dalam hubungan kalian ini bisa awal mulanya itu kejar tangkap, gitu ya. Ada yang satu agak sulit untuk membuka diri. Namun ya karena ini adalah jodoh dari semesta, yang satunya lagi itu punya energi besar untuk bersabar dan bahkan itu bersemangat ya, selalu punya energi semangat untuk meluluhkan hati salah seorang di antara kalian, gitu ya. Jadi maksudnya gini, mungkin kamu yang bersemangat melihat dia. Begitu pertama kali kamu lihat orang ini ya, kamu udah kayak langsung ada rasa ketertarikan. Dan dari rasa ketertarikan itu semakin penasaran. Semakin penasaran gitu ya. Karena ada salah satu tuh nanti kalian tuh yang energinya tuh energi perjuangan, seneng dengan challenge, seneng dengan tantangan. Nah gitu, dari penasaran ini jadi kayak punya semangat untuk tertantang di sana.
Nah, kayak gitu ceritanya nanti ya pertemuan kalian ini. Satu lari-larian, entah itu kamu yang lari, mencoba untuk menghindar. Tadi karena Mari tangkap ya ada beberapa kalian ini udah pesimis banget. Mungkinkah kamu akan dihadiahkan oleh semesta? Dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar tulus sama kamu. Nah, mungkin ini energinya kamu itu lari-lari gitu ya. Nah, tetapi dia seberapa jauh pun kamu berlari, dia akan coba untuk mengejar kamu. Nah, di sana. Dan bahkan ini ceritanya bisa itu yang kayak putus nyambung. Gitu nanti ya. Ini ceritanya kalian putus nyambung. Yang satu tidak yakin, melihat pasangan tidak yakin, yang lain ngerasa kayak tertantang. Gitu ya. Dia mungkin yang merasa tertantang banget. Awalnya mungkin penaklukan di sini. Awalnya ya, awal-awal mulanya gitu. Tapi setelah penaklukan ya baru kemudian di situ ya karena koneksi terjalin dengan sesuai seperti maunya diri. Nah, disitulah semakin mendekat dan kemudian menjadi sebuah percintaan. Nah, itu ya. Jadi ini hubungannya memang tidak gampang. Hubungannya tidak gampang. Banyak proses-proses yang dilalui di sana untuk kalian bisa bertemu. Gitu, ya. Untuk bisa bertemu itu banyak proses dulu. Dia atau kamu banyak mengalami kekecewaan dulu. Berjumpa dengan si A, si B, si C. Dan kemudian dari perjumpaan itu bertambah luka, bertambah kepedihan. Nah gitu. Lah ya kenapa nggak pedih, kenapa nggak luka? Lah bukan itu dia jodohnya. Kan gitu ya. Jodohmu adalah orang ini. Seseorang yang berikutnya hadir dalam hidupnya kamu. Jadi yang patah hati berulang-ulang kali. Kecewa berulang-ulang kali. Jangan dulu down ya. Jangan dulu down. Mereka yang pergi itu memang bukan ditakdirkan untukmu. Sudah ada ini disiapkan oleh semesta. Nah, kayak gitu ya. Bila tiba masanya kamu akan bertemu dengan dia, gitu. Namun itu tadi harus mengalami dulu bertemu dengan si anu dulu, baru kemudian dipertemukan dengan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi kalau Mari lihat bisa dia yang lebih mengejar kamu, gitu ya. Dia yang lebih mengejar kamu. Walaupun ternyata kamu yang ngeliat video ini cowok nih, tidak lazim ya cowok yang dikejar-kejar. Tapi ya kalau dilihat apa adanya dari kartu tarot ini, dia yang nanti akan mencoba untuk meluluhkan hatinya kamu. Nah di sana. Namun memang bisa energinya vice versa ya. Bisa energinya ini kebolak-balik. Nah di situ. Ini kamu kayaknya bertemu itu di pergaulan ya. Bertemunya di pergaulan, bukan di tempat kerja. Beberapa ini orang jauh. Oke? Orang jauh. Orang yang kalau domisilinya dari kamu itu pakai plan ya, harus pakai pesawat udara gitu. Berarti jauh banget ini dia ya orangnya ya. Kalau Mari katakan mungkin ini kayak yang antara Bali sama Bali sama Jawa Barat. Nah kira-kira gitu. Bali kemana? Bukan Bali ke Surabaya atau Bali ke daerah sekitar Bali. Enggak yang kayak gitu ya. Ini agak jauh. Bali Kalimantan, Bali luar negeri gitu ya. Bali Sumatera, itu contoh ya, itu contoh. Atau kayak yang ini bisa juga ya, Jakarta sama Semarang. Nah gitu ya, Jakarta sama Jogja. Nah bisa gitu juga ya. Jadi dia yang hanya bisa ditempuh dengan perjalanan udara sama
bisa ditempuh dengan mobil gitu ya, mobil di sini kalau mari lihat. Nah di sana, jadi bukan yang kayak dari Palembang ke Jawa Barat, nggak yang kayak gitu nih nampaknya. Jadi kalau kamu orang Palembang, lihat aja lah, berarti dari Palembang mungkin ke orang Bengkulu, nah gitu ya, atau Palembang ke Surabaya, nah kayak gitu ya, jarak tempuh dari relationship kalian berdua ini. Namun walaupun di situ ada jarak nanti, ini pertemuan secara fisik akan sering terjadi. Nah di sana, pertemuan secara fisik sering banget terjadi. Jadi jarak dan waktu mungkin akan menjadi kendala, namun tetap akan dapat solusi, gitu ya. Jadi jarak dan waktu tidak akan mematahkan dengan sebegitu mudahnya relationship kalian ini. Apalagi sekarang puji Tuhannya sudah ada udah ada feature video call. Jadi itu mendekatkan yang jauh, gitu kan? Merapatkan yang dekat. Nah, di sana, gitu kan? Jadi ini bukan orang asli setempat, gitu ya. Bisa aja kalian bertemunya di Jakarta. Ini contoh aja ya, contoh aja. Bisa aja ketemunya di Jakarta, tapi sebenarnya dia tuh bukan asli orang Jakarta. Dia asli orang mana? Nah, kayak kita ya, perantauan lah, katakan demikian. Nah, di situ ya. Jadi ini kalian bertemunya bukan di ruang pekerjaan, ini bukan rekan kerjanya kamu, bukan rekan bisnisnya kamu. Jadi tidak ada urusan-urusan ke arah sana. Ini murni pergaulan, pertemanan gitu ya. Mungkin kamu lagi holiday, kamu lagi liburan kemana. Nah, ketemulah dengan dia gitu ya. Beberapa ini ketemunya di pesta. Ini di pesta pernikahan ya, beberapa. Bertemu di pesta pernikahan. Beberapa ya melalui sosial media. IG kah, Facebook kah, atau TikTok lah atau apalah gitu ya, melalui sosial media di sana. Jadi ketika bertemu ini ada keraguan-raguan di antara kalian berdua, entah itu kamu ataupun dia. Awalnya tuh ragu-ragu gitu. Yang satu yang duluan merasa tertarik, nah yang satu tuh ragu banget. Nah gitu ya. Cuman ya walaupun yang satu ini ragu, tapi yang lain itu sudah punya semangat untuk mengejar. Jadi ya lambat laun keraguan ini akan diberesin gitu ya, dengan tindakan-tindakan, dengan upaya-upaya. Nah, yang ragu dibawa, digiring menjadi percaya dan kemudian berkenan untuk membuka hati yang tadinya itu banyak mengalami keterlukaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya kamu aja dalam hubungan percintaan yang nampaknya agak kurang beruntung sebelum bertemu dengan dia pun demikian adanya. Nah gitu ya, ketemu dulu sama 2, 3, sampai 5, 10 atau berapa orang gitu ya, gagal lah, orang bukan takdir jodoh. Kamu baru takdir jodohnya gitu ya, atau dia baru takdir jodohnya kamu, makanya tereliminasi yang lain-lain itu. Nah gitu ya, yang pernah hadir dalam hidupnya kamu dan pernah hadir dalam hidupnya dia tereliminasi. Nah kita sana, oke? Baik. Kemudian siapa dia ini orangnya? Ini nampaknya dia di usia 32 ya. Usia 32 tahun ini orangnya. Atau walaupun dia mungkin sudah 40-an, baru dibilang 40-an. Kalaupun dia usia 40-an, tapi orang ini masih energik banget. Ini bisa wajahnya itu agak baby face,
bisa dia memang orangnya mementingkan penampilan gitu ya, sehingga raut tua itu tertutupi gitu ya oleh style, oleh gaya, oleh makeup, oleh skincare, oleh olahraga. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak kelihatan banget udah 40-an tahun ke atas rentah gitu ya, enggak. Ubanan, enggak kayak gitu. Ubanan pun dia bisa di situ uban, justru itu bikin dia keren. Itu justru bikin dia itu kayak kelihatan mature-nya banget, kedewasaannya banget. Nah, kayak gitu ya. Dan ini lagi-lagi, ini orang sehat banget gitu ya. Ini orang sehat, ini orang pinter untuk ngerawat, ngejaga dirinya dia. Nah, gitu. Lagian walaupun dia mengalami beberapa kali patah hati, tapi semangat hidupnya itu kuat. Dia bisa down, ya, dia bisa jatuh terpuruk, merasa kalah, merasa terlindas oleh kehidupan. Tapi sikap pesimis, sikap apatis bukanlah menjadi gambaran dia. Sekiranya dia terjun ke dalam level kesadaran yang rendah, apatis dan pesimis tadi, itu tidak lama-lama akan ada masanya dia itu bangkit lagi, naik lagi gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini orangnya sudah berpengalaman, punya banyak pengalaman dalam hidup. Bahkan dari usia mudanya dia ini udah cepet terjun ke masyarakat. Nah, gitu ya. Maksudnya kayak gini. Di saat orang-orang lain ya seletingan sama dia, teman sejawatnya dia, di saat teman sejawat masih sibuk main game gitu ya, masih sibuk main basket, masih sibuk mikirkan tentang gaya cabe-cabean, dia di situ sudah melakukan sesuatu dengan goal yang besar. Maksudnya gini, temennya lagi sibuk main basket, main game, dia udah mulai mikirkan bisnis. Dia udah mikirkan karir. Nah, kayak gitu dia. Masih sibuk minta jajan sama orang tua. Dia udah mikir dari mana uang sakunya dia bisa dia dapat. Nah, di sana. Dan ya bisa juga gini, dari usia muda udah pandai pacaran. Nah, gitu ya. Dari muda dari kecil gitu ya. Cinta monyetnya itu cepet banget gitu. Cepet banget mengalami cinta monyet. Puberitas, puber. Pubernya itu cepet gitu. Nah, di sana. Ya. Dia tetap selangkah di depan teman-teman sejawatnya dia. Nah, kayak gitu ya. Orang ini asik banget ya. Pembawaannya tuh asik. Dia tuh orangnya tidak ngebosenin. Gitu. Orangnya ini ceria. Nah, gitu ya. Pemarah iya, memang ada pemarah. Ada keras kepala juga. Tidak mau dikritik. Ada narsis-narsisnya. Tapi dia narsis di sini memang dia punya sesuatu. Gitu ya. Adalah haknya dia untuk narsis gitulah. Adalah hak dia untuk narsis gitu ya. Karena apa yang dia banggakan dari dirinya itu bukan kegeerannya dia aja gitu ya. Karena memang dia punya sesuatu. Dia punya kualitas di dalam dirinya. Minimal dia cantik. Minimal dia ganteng. Nah, gitu ya. Minimal dia sudah punya uang sendiri, mampu untuk dapat uang sendiri, gitu ya.
Nah di sana. Jadi narsisnya dia tuh tidak memuakkan kalau menurut Mari gitu ya. Tapi ini antara narsis sama rasa percaya diri yang tinggi. Nah itu nampaknya agak tipis dia ya, perbedaannya di situ. Gitu loh. Tapi gini, dia bisa aja membanggakan dirinya dia ketika melakukan sesuatu untuk orang lain. Mau dia memang memuji-muji diri dia sendiri atas apa yang dia lakukan. Tapi memang yang dia lakukan itu daripada menindas orang lain, dia lebih seneng tuh kayak ngebahagiain orang lain. Nah di sana ya, jadi nggak apa-apa lah. Dia ngaku-ngaku tentang dirinya dia cerita gini ya. Dia menggadang-gadangkan dirinya. Ya wajar-wajar aja gitu menurutnya Mari gitu ya. Karena berarti bagi orang lain itu adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Nah di sana ya. Orangnya ini diajak ngomong apa aja itu asik gitu ya. Diajak apa aja tuh nyambung. Nah gitu. Orangnya lucu, humoris. Sana ya. Jadi menyenangkan banget. Dan ini suka traveling ya. Dia suka mencoba hal-hal baru dalam hidupnya dia. Nah memang di usia mudanya dia bisa dia ini jadi playboy atau jadi playgirl. Nah kayak kita. Walaupun bisa di situ bukan dengan dia sengaja. Orang pancarannya dia itu ya dari dalam dirinya dia, katakanlah itu aura yang bersih gitu ya. Inner beauty-nya dia itu jadinya keluar. Nah di sana karismanya akhirnya tuh jadi tinggi. Secara otomatis itu orang akan mudah deket, mudah nempel sama dia. Nah gitu, mana ini orangnya tidak malu-malu. Tapi bukan malu-maluin ya. Maksudnya dia ini nggak malu-malu. Dia mau sesuatu, dia akan kejar sampai dia dapet. Nah kayak gitu ya. Makanya ini bisa banyak juga korban-korban cintanya dia. Nah kayak gitu ya. Nah di sana orangnya mudah bosen tapi ya. Mudah bosen tapi nanti lama-lama makinlah bertambah usianya dia, makin bertambah umurnya dia nanti akan sadar kok gitu ya. Dia nanti akan berubah di situ. Dia nanti akan tahu bahwa tidak semuanya itu harus ditinggalkan gitu ya. Bahwa apa yang ada di dalam hidupnya dia itu wajiblah atau patutlah untuk dijaga, untuk dirawat, untuk dimiliki selamanya gitu ya. Ngelakonin sebuah hal itu nanti ya kalau udah dia agak tua itu tidak bisa lagi tuh kayak yang kutu loncat. Bosan tinggalkan, bosan lepaskan gitu. Nanti lama-lama dia akan berusaha untuk mencintai sesungguh-sungguhnya dengan cara sesungguh-sungguhnya. Nah gitu. Kalau dulu mau dia ini, dia usaha ya, dia usaha mati-matian. Abis dia dapat, dia buang. Nah, nanti dalam bertambah umurnya dia, apa yang dia dapat itu akan dia rawat, akan dia jaga sebagai bukti nyata atas pengalamannya dia dalam hal itu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Dan kemudian memang energi orang ini cepat gitu ya, ngelakukan apa-apa itu cepat. Paling nggak bisa kalau dia itu menunda ya, paling nggak seneng dia. Nunda-nunda itu nggak suka gitu. Ada pekerjaan selesaikan, ada yang mau dilakukan dituntaskan gitu ya. Jadi berkomitmen, nanti lama-lama dia ini orangnya akan berkomitmen. Nah di sana, dan selalu men-challenge dirinya dia dari satu hal ke hal lain gitu ya, dari satu pencapaian ke pencapaian lain gitu. Dan ini orang bisa nanti dia tuh punya banyak hobi, dia punya banyak kesenangan karena itu tadi suka dengan hal-hal baru, suka melakukan petualangan-petualangan baru,
makanya banyak hobinya. Kreativitasnya ini tinggi, orangnya populer banget ini orangnya, gitu ya. Ini bahkan bisa kepopulerannya itu tingkat nasional, gitu ya, atau setidaknya tingkat provinsi lah, katakanlah gitu ya. Nggak usah lah tuh tingkat nasional, tingkat provinsi, atau dari ujung ke ujung desa itu orang akan kenal siapa dia. Di sana ya, orangnya gaul soalnya, dari usia yang muda ya, yang jauh di bawah dia atau yang jauh di atasnya dia, itu gampang dia gaulin gitu ya, gampang dia temenin, gampang dia sahabatin. Nah gitu. Jadi nanti orang kayak yang bisa ngerasa deket banget sama dia, mudah lebur dengan dia orangnya mudah beradaptasi. Nah itu ya, ada energi yang mudah beradaptasi gitu. Jadi orangnya tuh nggak canggung-canggung, masuk ke hal baru itu nggak canggung, langsung dia pelajari, langsung dia selami gitu ya, nggak butuh waktu lama-lama. Dan Mari rasa ini beberapa banyak ya mengerti bahasa daerah gitu. Dia bisa kayak berbahasa itu bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa ibu gitu ya, maksudnya bahasa daerahnya dia, tapi dia bisa tuh paham kayak yang beberapa bahasa-bahasa daerah lain. Nah kayak gitu, karena kebutuhan untuk pergaulan itu tadi gitu ya. Nah di sana orang bisnisnya ini ya, ini bagus, businessman atau businesswoman gitu ya, atau kalau dia ternyata karyawan tapi dia dipercaya ya sebagai pemimpin, minimal pemimpin minimal kepala tim gitu ya, apa sih namanya, nah yang kayak gitu itu ya. Oke, baik. Beberapa agak boros orangnya, beberapa agak boros ya. Tapi walaupun dia boros, tapi dia kuat cari uang. Nah kayak gitu ya, boros orangnya. Nah kita kadang-kadang hal-hal yang nggak penting-penting tuh dibeli sama dia, dimiliki sama dia gitu, dipunyai sama dia. Nah di sana ya. Nah itu tadi ini agak sensitif sedikit ya, ini sorry, maaf. Ketika dia ketemu sama kamu, dia sudah tidak perjaka ya. Misalnya kalau ini ketemunya lagi sama-sama single, dia statusnya itu bukan duda atau bukan janda, tapi Mari rasa beberapa di sini dia sudah tidak perawan, dia sudah tidak perjaka ketika ketemu sama kamu gitu. Ya wajar ya, dia di sini petualang cinta gitu. Soalnya dia di sana gitu ya. Tapi nanti dengan kamu akan berubah. Oke? Dengan kamu dia akan berubah. Nah, di situ. Daya seksualnya itu tinggi banget. Tarikan seksualnya tinggi banget gitu ya. Jadi dalam hal seksual itu pandai banget untuk meluluhkan hati pasangan, untuk membuat pasangan ngerasa terpuaskan. Nah di sana nanti dia ini kayak ngerasa dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Nanti dia bisa di situ kayak yang posesif, dia pencemburu. Nah dan jangan-jangan baru kamu yang bisa bikin dia itu berhenti dalam petualangannya dia. Nah gitu ya. Ini bisa setelah bertemu dengan kamu, dia meninggalkan keluarganya dia. Nah untuk beberapa gitu ya. Ini secara tidak langsung, oke? Secara tidak langsung, kamu di sini bisa yang jadi seperti pemecah hubungan dia dengan pasangannya dia gitu.
Nah, di sana ya. Jadi ketika bertemu dengan dia, ini beberapa ternyata dia ini tidak single. Dia punya pasangan, dia sudah punya istri, suami, dia udah punya tunangan atau dia udah punya pacar. Tapi ketemu sama kamu, yang lain itu dia akan eliminasi. Nah, di sana ya, yang lain akan dia eliminasi. Karena namanya ini udah true love gitu ya. Memang dia takdirnya kamu. Jadi mungkin jelek banget gitu ya. Mungkin kalau kita hanya memandang dari satu sisi, wah jelek banget nih, kamu jadi pelakor, kamu jadi pebinor, kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi keutuhan, gitu, kita lihat dari sisi non dualitas, baik buruk ya, kita lampaui baik buruk. Bagaimana mau ditolak takdir? Kayak gimana? Tapi katanya takdir itu jodoh, maut, gitu, rezeki dari Tuhan, gitu ya kan? Nah, jadi kalau mari katakan, jangan merasa bersalah, gitu ya. Jangan merasa bersalah. Nah, gitu. Namun ya dalam perpisahan dia dengan pasangannya yang di awal, baiknya yang bisa kamu lakukan itu hanya jangan merampas gitu ya. Kalaupun dia mau meninggalkan pasangannya dia, tunggu aja biar dia yang sadar sendiri. Nggak usah yang kamu tambah-tambahin dan kamu cekcok-cekcoki di sana gitu ya. Nah, biar jangan datang karma baru. Memang ini takdir gitu. Tapi jika ada upayanya kamu untuk mencekcoki yang bukan urusannya kamu, tentu itu akan ada tarikan karma baru bagi dirimu gitu kan. Biarkan semesta aja yang mengatur, yang menggugah dia, biarkan dia yang menyelesaikan kehidupannya dia. Itu maksudnya Maria, tanpa kamu cekcoki, tanpa kamu push dia untuk cepat-cepat tinggalin pasangannya. Jangan yang kayak kita ya. Nah, dan mungkin itu yang bikin kamu ini agak lari-larian seperti Maria katakan di awal. Gitu ya, dia kejar kamu lari-larian. Mungkin kamu di situ kayak ngerasa bersalah banget gitu ya. Kamu tidak tega gitu. Apalagi kamu pernah mungkin punya pasangan yang dirampas oleh orang lain gitu ya. Ujar-ujarnya, bahasa-bahasanya dirampas gitu ya. Nah, jadi kamu kan tentu empati dong, kamu tarik dong ke dirinya kamu, kayak gimana sih pedihnya pasangan yang ditinggalkan gitu. Makanya di sini kamu kayak yang kabur-kaburan, kamu lari gitu. Jadi kamu tuh kayak yang tidak mudah untuk menerima dia. Makanya kisah putus nyambung di sini ada gitu. Tapi tetap akan ditarik karena keduanya bagaimanapun itu cinta. Nah, dan bahkan bisa ya, kamu pun ternyata punya juga pasangan. Nah, jadi kalian kayak membersihkan energi kalian dengan pasangan kalian dan kemudian kamu dan dia bersama. Jadi kalau digambarkan ini kayak mungkin Krisdayanti sama Raul Lemos. Nah, itu ya. Sudah sama-sama punya pasangan, tapi kemudian meninggalkan pasangan demi untuk hidup bersama. Nah, gitu. Oke. Dibilang banyak tantangannya dari eksternal, enggak juga. Gitu ya. Karena dari eksternal itu enggak terlalu banyak nanti untuk mencekcoki kalian. Adapun tantangan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, di sana ya, walaupun skenarionya adalah akhirnya kamu bercerai dengan pasangan kamu, dia bercerai dengan pasangannya, gitu kan? Namun itu bisa terselesaikan dengan baik-baik. Nah, di sana. Nah, kayak kita. Ya, karena ada cinta, sama-sama cinta di sini soalnya. Bukan hanya dia aja yang cinta sama kamu, tapi kamu pun cinta sama dia. Gitu. Jadi ya kekuatan cinta mau tidak mau tuh akan mengikat kalian gitu ya. Akan mempersatukan kalian gitu. Ya, cibir-cibiran mungkin adalah di sana,
Tapi ya mau kayak gimana lah, ini udah jalannya kan gitu ya. Nah itu yang mari lihat ya. Nah di sana. Ini rayuan, godaan, itu nanti kuat di dalam hubungan kalian. Jadi mari gini, kalian akan saling merayu, kalian akan saling menggoda, gitu. Walaupun ternyata di sini kamu yang lari-lari dari dia, tapi kamu tetap yang ngasih umpan sama dia, mungkin tanpa kamu sadari di sana. Nah, godaan di sini tuh kan bukan hanya yang kayak genit-genitan ya, enggak, tapi ya berlaku dengan baik, berlaku dengan santun, itu kan sebenarnya godaan ya. Kalau dilihat-lihat gitu, godaan biar bikin orang tuh kayak yang ngerasa deket sama kita gitu kan. Kamu yang nggak buka kancingnya kamu untuk memperlihatkan belahan dada gitu ya, enggak, belum tentu kamu akan seperti itu mainnya gitu ya. Belum tentu kamu tuh yang kayak sering bertelanjang dada agar menarik libido seks dari kaum Hawa. Kamu nggak yang selalu pajang-pajang foto selfie-nya kamu di sosial media demi untuk menggoda orang lain gitu ya. Kamu nggak perlu dengan pakai gaya-gaya yang seperti itu. Dengan gaya ramah, santun, respect kepada orang lain gitu ya. Itu kan sudah godaan juga ya. Godaan untuk orang bisa dan mau menentukan energi yang lebih berat kepada dirimu gitu ya. Energi yang lebih banyak untuk memilih kamu sebagai pasangan. Nah, di sana gitu. Keras juga lah perjuangannya di sini, tapi itu kayak yang lebih antara nurani, bukan nurani ya, dualitas yang tadi mari katakan itu ya, antara dogma-dogma mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Nah, itu nanti yang justru lebih memberatkan hubungan untuk bisanya kalian ini bersama. Nah, di situ. Jadi kalau kamu pikir kamu sudah bertemu dengan true love-nya kamu, cinta sejatinya kamu, belum gitu. Masih akan datang seseorang ini, atau mungkin dia sudah datang sekarang memang. Coba dengarkan yang apa Mari sampaikan di sini ya. Jika kamu udah mengalami yang seperti ini, nah dia setelah dari dia tidak akan ketemu lagi kamu seseorang yang membuat kamu tuh akan berbunga-bunga lagi. Nah, kayak gitu ya. Beberapa telah datang, beberapa di sini belum datang. Nah, kayak gitu aja. Tapi ini pun kebanyakan diantara kalian tuh paling lama orang ini datangnya tuh 2 tahun dari hari ini kamu melihat video. Kapan kamu melihat video ini? Ini energinya timeless yo. Kapan aja kamu menemukan video ini, itu masih akan cocok gitu. Oke? Sebagian besar dari yang menyaksikan video Mari ini akan mewujud nyata dalam hidupnya kamu. Nah, di sana. Orang ini tuh nggak banyak-banyak ngomong sesungguhnya gitu ya. Kalaupun dia ada ngomong, itu kayak ngomongnya itu ngomong kayak kekasih gitu ya. Maunya tuh kayak yang puji-puji kamu aja. Wah, kamu cantik hari ini sayang gitu ya. Wah, aku beruntungnya memiliki kamu. Nah, di sana. Ini akan banjir lautan perasaan dalam relationship-nya kalian ini. Ini kayak orang kasmaran terus menerus. Api itu kasmaran. Jadi kayak yang nggak bisa setelah pertemuan ini, itu kayak yang nggak bisa jauh lagi, nggak kuat jauh gitu ya. Memang bisa ada kemelekatan memang di sini gitu. Tapi ya kemelekatan ini terjawab dengan pemberian cinta gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah juga di situ. Nah, di sana. Jadi nanti saling mengekspresikan diri terus-menerus
gitu. Tapi tentu saja setelah terlampaui antara benar salah, haram halal itu tadi ya, atau dualitas kehidupan manusia. Nah, baru nanti kalian tuh akan kayak yang lebur banget hati itu. Kayak yang mau meyakinkan satu sama lain, akan meyakinkan untuk pasangan itu nyaman ketika dengan aku gitu. Memang cemburu bisa cemburu berat di sini. Gitu ya. Tapi cemburu ini nanti ujung-ujungnya tuh nangis. Bisa awalnya tuh kayak yang ngamuk ya. Siapa yang ngamuk paling kencengnya, nanti tuh setelah ngamuk udah kayak lepasin unek-unek gitu ya. Udah kayak ngelepasin atau membiarkan ego-ego itu ditumpahkan, nanti nangis sendiri gitu ya. Setelah mengasari pasangan, katakanlah kayak gitu, nanti akan minta maaf, akan memperbaiki keadaan gitu. Jadi setiap berantem pasti ada nangis-nangisnya tuh. Lah orang dalam berantem itu kan perasaan aja lagi nyakitin pasangan, tapi sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Nah di sana ya, misalnya lah memaki pasangan lah, misalnya gitu ya, nanti ya entah kamu yang maki dia atau dia yang memaki kamu. Tapi nanti tahu yang kumaki ini dia diriku sendiri kayak gitu. Makanya nangis gitu ya. Makanya minta maaf, memperbaiki. Nah di situ. Jadi mesra banget nanti ini ya. Mesra banget, indah banget nanti. Indah. Jadi dia antara kepahitannya, kesedihannya dengan indahnya ya, dengan gembiranya itu lebur menjadi satu di sana. Nah, jadi tidak mari bilang ini akan hubungannya tuh wah mesra aja gitu ya. Enggak. Tetap ada luapan-luapan ego gitu ya. Selagi kita masih manusia kayak gitu kan, luapan-luapan ego tuh masih akan nampak di sana. Nah, biasa aja lah sebagai kita yang berbadan. Nah, kayak kita ya. Nah, tadi ada salah satu di antara kalian tuh yang workaholic ya. Keras. Mungkin dia ini yang keras kepala, keras hati, tidak bisa dikritik. Ini nanti akan mengkontrol kamu. Ya, dia mengkontrol kamu karena dia pikir bahwa dia yang tahu paling terbaik untuk dirimu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Nah, itu aja dulu ya. Penyuka warna kuning, warna merah ya. Senang pakai topi di sini ya. Semua ini pakai topi nih. Kartu yang tertarik ini. Nah, kemudian di situ apalagi? Ngomongnya itu nggak terlalu banyak-banyak, nggak terlalu kayak ngomongin hal-hal di luar dari urusan. Gini, dia jarang ngomongin tentang pekerjaan ini. Di kamu tuh jarang ngomongin tentang pekerjaan. Paling dia kayak ngomongin tentang apa yang dia lakukan. Misalnya gini ya, oh tadi aku tuh ngopi sama si Anu, ngopi sama si ini. Tapi apa yang terjadi di pekerjaannya dia, yang dia salah melakukan ini itu di pekerjaannya. Nampaknya mari dia tuh nggak akan mau cerita. Dia lebih kayak senang ceritain hal-hal yang menarik aja lah ya untuk kamu, daripada berbagi kesusahannya dia sama kamu. Dia lebih senang bicarain yang baik-baiknya aja sama kamu. Iya, butuh waktu nanti kalian untuk bisa menselaraskan antara kamu dengan dia ya. Butuh waktu di situ ya, nggak apa-apa. Tentu saja karena ada nanti kesabaran ya, sehingga ya misalnya pun panjang waktu yang dia butuhkan, toh nanti kalian akan balik-balik lagi untuk bersama. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Pembacaan ini mari tujukan kepada kamu dengan inisial berikut. Ini bisa inisialnya dia, bisa inisialnya kamu, gitu ya. Oke, baik. Ada inisial X di situ. X ini berarti mungkin orang luar negeri lah ini ya. Tadi kata Mari kan ini pakai pesawat udara ya apa? Nah di sana. Jadi orang luar negeri bisa. X. Kemudian ada L. Lapar. Ada inisial D. Danau. Inisial T. Tahu. Kemudian ada R. Ramai. Ada Z di situ.
Zin ya, ada Q, Korea, ada S, sate, ada E, emping, ada H, harimau, ada P, panda, ada I, ikan, A, ayam, J, Justin ya. Nah, kemudian ditutup sama inisial K, kepiting gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke zodiaknya. Pisces di situ, Aquarius hadir, Gemini hadir, Gemini lagi, ada energi dari Leo di sini, Pisces lagi, Leo lagi, Aquarius lagi, Taurus di sini. Ah ya, Taurus ya, energi tanah di sini. Ini gigih banget ya. Nanti dia akan ulet, nanti dia akan telaten, nanti dia akan teguh untuk mempertahankan hubungan dengan kamu, gitu. Oke, baik. Kemudian ada energi dari Virgo di situ, ada energi dari Cancer, Sagittarius hadir, kemudian Libra di sini hadir. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Nah, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.